Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dengan topik stamina menurun dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah stamina menurun dan pembahasannya ya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya, yaitu tentang stamina menurun ya, dan pembahasannya karena ini juga sering kita alami ya bagi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Biasanya ada fase-fase di mana kita itu staminanya menurun ya. Jadi bawaannya tubuh kita itu seperti lemes ya, tidak bertenaga, vitalitas juga menurun ya, sehingga hubungan seks juga kadang tidak pernah ya, karena memang ini apa, jadi stamina itu memang menurun drastis ya. Nah itu banyak permasalahan hal itu ya. Maka dari itu ini menurut saya penting ya dan buat teman-teman yang mengalami sensasi seperti ini, yaitu vitalitasnya menurun ya, kemudian stamina juga tidak bergairah dan lain sebagainya. Nah itu anggap saja hal yang wajar ya, karena memang kita sedang dalam gangguan ya, baik itu gangguan secara fisik kita ya, kemudian juga secara psikis kita atau secara mental kita. Nah untuk itu yang penting kita pahami saja dulu. Nanti ketika kita paham, otomatis kita akan mudah untuk berikhtiar secara holistik bagaimana caranya untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dengan mudah ya, atau dengan lebih efektif ya, sehingga penyembuhan jauh lebih menjadi efektif, itu seperti itu. Nah, maka dari itu tolong ya video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung itu menjadi lebih komplit ya. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis hingga cepat sembuh total. Nah itu yang penting di situ teman-teman ya. Nah baik ya, kembali kepada topik ya. Ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi yang berhubungan dengan stamina kita itu menurun ya, pertama jangan cemas ya, jangan cemas, jangan takut, anggap saja itu wajar, hal yang biasa ya, mengingat karena kita memang sedang dalam gangguan ya, baik itu gangguan secara fisik maupun secara psikis atau secara mental, itu seperti itu. Nah kemudian ketika kita merasakan ya
sensasinya itu stamina itu menurun ya, contohnya badan terasa lemes, kemudian tidak bertenaga ya, tidak bergairah ya, kemudian vitalitas juga menurun ya, hingga termasuk hubungan seks juga tidak bisa efektif seperti biasanya ya, bahkan jarang melakukan hal itu ya ketika dalam kondisi gangguan asam lambung, ketensi, psikosomatis. Nah, itu semuanya adalah wajar ya teman-teman. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal itu ya. Jadi cara mengatasinya itu memang ada beberapa hal ya yang perlu kita tanamkan ya, tanamkan dalam diri kita, kemudian kita praktekkan. Nah, akhirnya kita nanti akan ada perubahan ya, perubahan tentunya perubahan menjadi semakin membaik gitu, seperti itu. Nah, hal-hal yang penting untuk kita perhatikan agar stamina menurun itu menjadi meningkat kembali ya. Nah, itu yang pertama adalah yang berhubungan dengan masalah pola makan ya. Hubungan dengan pola makan tentunya di sini kita harus menjaga pola makan kita, yaitu dengan pola yang sehat ya, yang baik ya, pilih makanan yang bergizi ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Contohnya kita atur waktu makan ya, jangan sampai terlambat makan ya, makan dengan jadwal yang rutin ya, itu perlu ditepati. Nah, pilihan makanan ya pilih menu sehat lah, katakanlah 4 sehat 5 sempurna itu seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mungkin bagi yang masih mantang ya, yaitu boleh-boleh saja mantang juga, tidak apa-apa ya kalau memang sensasi terutama di perut atau di lambung itu masih belum kondusif ya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah mulai agak membaik, nah itu pantangan itu juga bisa dilatih ya, dilatih dengan cara kita mengurangi saja ya, mengurangi saja makanan-makanan yang tadinya masuk di dalam daftar pantangan ya, karena ketika kita mantang terlalu lama itu eksesnya juga negatif teman-teman ya. Dulu yang saya alami ketika waktu itu saya mantang itu katakanlah mantang serius ya, ekstrim, itu sampai dengan sekitar 6 bulan itu yang terjadi, tubuh saya menjadi kurus ya, berat badan turun sampai 10 kilo, kemudian wajah pucat ya, pokoknya menjadi justru menambah kecemasan kita ya itu. Nah, akhirnya saya rubah dengan cara istilahnya tidak mantang, tetapi hanya mengurangi saja, mengurangi makanan-makanan pantangan. Jadi kita tetap boleh makan apa saja, cuma untuk makanan-makanan yang sensitif atau makanan-makanan pantangan itu kita kurangi. Nah, dengan seperti itu justru malah menjadi semakin membaik ya. Karena apa? Karena nutrisi-nutrisi di dalam tubuh kita itu jauh menjadi lebih komplit ya. Karena apa? Ketika kita banyak mantang kan otomatis banyak zat-zat yang terkandung di dalam makanan-makanan kita nggak mendapatkan. Nah, ketika seperti itu ya sudah, ini malah stamina jauh lebih menurun. Nah, maka dari itu cukup dikendalikan saja. Itu seperti itu. Itu yang pertama ya, yang berhubungan dengan masalah pola makan, yaitu harus dijaga. Yang kedua yang hubungannya dengan masalah pola hidup ya, atau gaya hidup, yaitu kita berusaha jangan kecapean teman-teman. Yang namanya orang kecapean, kemudian istirahatnya juga kurang, itu pasti ya stamina juga akan menurun ya. Karena apa? Karena tubuh kita akan segar, akan bertenaga, akan bergairah ya, termasuk vitalitas juga meningkat itu ketika kita istirahatnya cukup ya. Itu seperti itu. Karena apa? Karena di saat kita contohnya tidur yang cukup ya, atau istirahat cukup, itu memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya, akhirnya disegarkan kembali. Nah, dengan seperti itu ya kecenderungannya ketika istirahat kita cukup ya, terutama, nah itu akan terasa segar ya, akan terasa bergairah ya, terasa lebih nyaman. Nah, termasuk
vitalitas juga akan meningkat, itu seperti itu. Nah itu juga perlu diperhatikan ya. Tetapi permasalahannya kadang pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, ketensiasi psikosomatis, kita juga sering mengalami insomnia ya, susah tidur. Nah itu, nah maka dari itu kadang akhirnya stamina kita menjadi menurun karena tidurnya katakanlah tidak bisa berkualitas lah, tidurnya tidak lelap ya, mungkin kadang malam-malam ya terbangun terjaga ya kemudian sampai menjelang subuh sampai pagi itu seperti itu. Nah itu biasa ya, seperti itu. Dulu saya juga mengalami seperti itu. Nah hal-hal seperti itu juga harus kita atasi ya, seperti di video saya yang lalu ya kemarin juga sudah saya share kepada teman-teman bagaimana caranya untuk mengatasi ketika kita mengalami insomnia atau susah tidur. Nah itu bisa ditonton kembali karena ini ada hubungannya ya dengan masalah yang saya sampaikan saat ini. Nah itu nah kemudian yang ketiga ya, ini lebih penting lagi ya, yaitu yang berhubungan dengan pikiran ya, berhubungan dengan psikis, berhubungan dengan mental ya, berhubungan dengan jiwa kita ya, dengan perasaan kita. Ketika kita secara psikis masih memiliki kecemasan ya, masih memiliki beban pikiran, ini otomatis ya vitalitas kita itu akan menurun. Bahkan tidak hanya vitalitas ya, termasuk imunitas tubuh juga menurun ya. Makanya ketika kita sedang cemas itu datang ya, itu kadang tubuh saja tiba-tiba merasa lemes ya, merasa lemes, tidak bertenaga, tidak bergairah, yang ada hanya keliengan, sempoyongan. Nah itu karena kecemasan kita masih tinggi. Nah kecemasan itu karena memang secara psikis kita ini belum stabil ya, belum stabil, mental kita masih goyah, bahkan istilahnya mentalnya down lah, itu seperti itu ya. Nah itu yang harus dibangun juga. Nah untuk membangun itu memang ini juga butuh istilahnya perjuangan juga ya, jadi butuh pembiasaan ya, pembiasaan bagaimana secara contohnya pikiran kita harus positive thinking ya, secara perasaan kita harus banyak bersyukur. Nah itu bukan hal yang mudah kalau kita belum terbiasa ya, itu seperti itu ya. Termasuk secara emosi, ketika kita masih suka marah-marah, kita harus latih dengan kesabaran. Nah ini yang prosesnya kadang butuh kesadaran teman-teman, butuh kesadaran. Kesadaran dari siapa? Dari diri kita sendiri ya. Jadi walaupun kadang kita sudah sarankan ya, mungkin oleh orang lain atau mungkin oleh motivator, tetapi ketika kita tidak melakukan dengan kesadaran sendiri, nah itu susah ya, itu seperti itu. Maka dari itu yang terpenting adalah prakteknya. Itu maksud saya supaya kita memang mengubah diri kita, itu seperti itu. Jadi segala sesuatu ketika kita ingin membaik ya, ingin, yaitu diawali dengan perubahan-perubahan perilaku kita. Kalau kita baik secara fisik maupun secara psikis itu ajek saja ya, nah itu ya kondisinya biasanya akan menjadi ajek seperti itu, sehingga kadang memakan durasi yang agak lama. Tetapi begitu kita paham, kita berani mengubah diri, nah itu insya Allah nanti akan menjadi ada progres ya, progres untuk membaik. Nah kembali kepada persoalan yaitu tentang masalah pola pikir. Jadi itu poinnya sebenarnya sangat sederhana teman-teman ya. Dari segi pikiran ya, kita selalu positive thinking lah. Jadi berpikir yang baik-baik, yang positif itu. Dari segi emosi ya, kita latihan sabar, itu seperti itu. Kemudian dari segi perasaan ya, kita berusaha jangan cemas ya, jangan merasa cemas, tapi justru rasakan kebahagiaan ya. Dengan kita bisa mulai merasakan kebahagiaan, itu insya Allah secara psikis nanti akan baik-baik saja. Dan ketika baik-baik saja, ini akan mendukung stamina kita untuk menjadi lebih baik, gitu seperti itu teman-teman ya. Nah itu hal yang ketiga. Nah kemudian yang keempat, ini usahakan kita itu
banyak gerak ya, banyak gerak. Jadi katakanlah olahraga lah, walaupun olahraga ringan ya, karena dengan kita olahraga ringan, contohnya berjalan ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas di rumah kita dengan sampai berkeringat, itu namanya sudah olahraga lah, seperti itu ya, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan istilahnya profesi kita, lakukan saja. Yang penting kita sampai dengan berkeringat, itu sudah bisa dianggap sebagai olahraga. Nah, itu akan positif sekali di dalam tubuh kita ya, karena dengan kita banyak gerak, dengan kita berolahraga, ini akan memperlancar ya, memperlancar sirkulasi metabolisme pencernaan ya, sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ya, yang semuanya itu akan mendukung menjadi meningkatkan stamina kita, teman-teman ya. Tetapi ketika kita mager, malas gerak ya, hanya sukanya tiduran, duduk-duduk, bermalas-malasan, ya sudah, itu menjadi kurang membaik ya, karena istilahnya apa ya, ya memang tubuh kita disetting untuk bergerak ya. Kalau kita tidak digerakkan ya, seperti ada kemacetan-kemacetan yang seharusnya lancar menjadi lamban, itu seperti itu. Nah, maka dari itu yaitu lakukan saja ya, walaupun ini ukurannya relatif ya, relatif sesuai dengan kemampuan kita sendiri, tetapi kita tetap berusaha mencoba, itu seperti itu. Jadi tetap intinya harus gerak badan, itu seperti itu yang keempat ya. Nah, kemudian tip yang kelima yaitu supaya stamina kita itu naik ya, menjadi lebih membaik ya, ini bisa dibantu dengan makanan herbal lah, makanan herbal yang sifatnya seperti suplemen ya. Nah, kalau saya dulu itu saya tiap pagi ya itu minum air tajin 1 gelas, teman-teman. Air tajin itu air rebusan nasi ya. Ketika memasak nasi itu ya, airnya sudah mendidih, nah kita ambil, itu seperti itu. Nah, itu sangat berenergi. Karena apa? Karena itu merupakan ekstrak daripada nasi ya. Jadi ketika kita minum air tajin itu rasanya juga agak kenyang, itu seperti itu ya. Dan itu bagus sekali. Jadi memang sebagai sumber tenaga. Nah, akhirnya kita stamina juga menjadi meningkat, itu seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya itu dalam sehari ya minum 1 sendok madu ya, 1 sendok madu. Kalau berlebihan itu kalau saya nggak cocok ya. Contohnya saya pernah sehari itu 3 sendok ya, pagi, siang, sore. Itu di lambung kurang nyaman karena itu sifatnya kan panas ya, panas. Nah, maka dari itu, tapi kalau hanya 1 sendok itu enggak masalah, justru menjadi istilahnya bergairah ya, itu seperti itu. Jadi 1 sendok madu seakan yang madu murni, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau ingin termasuk vitalitas kita ini menjadi meningkat ya, ini mungkin baik laki-laki maupun perempuan sama lah ya, sama, karena untuk meningkatkan hormon kita ya, hormon yang hubungannya dengan hormon seks ya. Nah, itu saya tambah ya, setelah itu makan 1 sendok madu, biasanya saya makannya di malam hari ya, menjelang tidur lah, sebelum tidur itu. Kemudian ditambah 2 pisang raja nangka, teman-teman. Pisang raja nangka itu pisangnya panjang ya, panjang, kulitnya hijau ya, agak keras. Nah, itu jos pokoknya ya. Jadi cukup itu ya, 1 sendok madu dan pisang raja nangka 2 itu. Nah, itu pokoknya membantu sekali ya. Akhirnya termasuk stamina juga kita menjadi seperti naik kembali ya, termasuk vitalitas juga jos gandos ya. Nah, itu pengalaman yang menurut saya ya berarti lah. Mungkin teman-teman yang masih mengalami stamina menurun, termasuk vitalitas juga menurun, nah itu mungkin
bisa dicoba ya, bisa dicoba. Mudah-mudahan juga cocok ya, karena bagi saya juga cocok seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.